Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang ini ya, tentang OAuth ya. OAuth. Nah, yang kita pelajarin sekarang OAuth versi 2.1 ya. Sebetulnya 2.1 ini masih draft, belum rilis ya. Cuma jadi gini, OAuth 2.1 itu jadi dari 2.0 yang sekarang berlaku kan 2.0 ya. 2.0 kemudian orang karena sudah lama dipakai, maka orang akhirnya menemukan atau merumuskan best practice. Jadi kalau pakai OAuth itu harusnya begini, harusnya begitu gitu ya. Nah, kemudian si best practice ini nantinya akan diimplementasikan. Jadi ada yang namanya security best practice ya. Orang bikin ya. Kemudian inilah nanti akan dimasukkan ke dalam draft ini untuk memperbaiki ke dalam spesifikasi yang 2.0 ini sehingga dia menjadi 2.1 gitu. Nah, seperti itu. Di sini ada banyak isinya, tapi kalau mau tahu lebih jauh nanti bisa kita browse aja di sini OAuth 2.1 ya. Nah, gini. Nah ini di sini nanti bisa dibaca artikelnya si Aaron Parecki nanti apa itu ini ya apa itu OAuth 2 ya 2.1. Nah ya ini intinya zaman dulu kita mulai dengan OAuth 2 kemudian ditambahin PKCE tambahin macam-macam sehingga akhirnya harusnya seperti itu gitu. Nah jadi ini zaman dulu ada 4 grand type, kemudian ditambah satu lagi device. Nah, kemudian karena ini tidak secure, yang implicit ini, maka kita tambahkan PKCE, ini bacanya PXE ya, tambahkan PXE, kemudian nanti mobile juga pakai PXE juga. Nah, kemudian tambahin device grant ya, karena zaman sekarang device itu juga pengen authenticate. Misalnya kita nonton TV ya, kita nyalain TV, kemudian TV itu ada aplikasi YouTube. Nah, kita pengen si YouTube di TV ini sudah punya subscription kita gitu. Jadi yang kita biasanya subscribe di handphone itu kalau kita pakai TV kita maunya subscription-nya tuh tetap ada gitu. Nah, jadi TV-nya harus login ke YouTube dengan akun kita. Nah, jadi si YouTube ini, si TV ini juga harus bisa ikutan OAuth ya. Nah, kemudian di sini ada ini security best practice ya, BCP. Nah, akhirnya di BCP nggak boleh katanya pakai implicit dan password ya, sehingga nanti ke depan akan dihilangkan. Nah, akhirnya ya sudah, ini semuanya kan banyak nih RFC-nya, aturan-aturannya. Nah, akhirnya disederhanakan menjadi 3 ini ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti pengen tahu implicit itu apa sih, kenapa nggak secure, dan lain-lain, itu ada di video saya yang sebelumnya, yang penjelasan tentang konsep microservice security. Nah, di situ ada dijelaskan tentang flow implicit dan flow implicit ya. Jadi kenapa dia tidak secure. Nah, kemudian biasanya kita juga menggunakan resource owner password nih ya. Terutama aplikasi first party. Aplikasi first party itu artinya adalah jadi gini. Kita kan tadi gambarnya seperti ini ya. Di sini kita punya aplikasi kita ya, aplikasi. Nah, kita punya aplikasi yang menyediakan API gitu ya. Ini kita bicaranya aplikasi API ya, backend. Jadi bukan aplikasi web. Nah, kemudian aplikasi web juga, cuman bukan yang keluarnya HTML dulu nih. Kita keluarnya JSON atau XML ya, API lah pokoknya. Nah, kemudian di sini ini akan diakses oleh client app ya. Nah, kemudian baru nanti di sini usernya pakai client app ya. Nah, ini usernya ya. Oke, dia pakai ini. Jadi datanya user, ini kan datanya user kan ada di sini ya. Kita punya database di sini. Nah, ini kan datanya user ya, data user. Transaksinya dia, saldonya dia, itu kan kita simpan di database. Nah, masalahnya adalah data user ini, kalau misalnya dia ngaksesnya langsung ke sini ya, dia langsung ke sini, aplikasi kita yang buka datanya dia sendiri, datanya user ini kan nggak masalah ya. Nah, menjadi masalah karena yang akses ini bukan usernya langsung, tapi dia menyuruh aplikasi lain untuk mengambilkan atau membukain datanya dia, gitu ya. Nah, jadi ini yang jadi problem gitu, karena ya kita nggak tahu nih client app ini apakah
dia benar atau enggak ya. Nah, client app ini ada yang namanya yang bikinan kita sendiri. Artinya yang bikin aplikasi backend sama yang bikin aplikasi klien ini sama ini ya. Nah, jadi ini namanya istilahnya adalah ini first party. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita menggunakan Facebook di aplikasi Android misalnya, atau kita buka YouTube di handphone. Nah, itu kan kita buka YouTube dan buka Gmail, buka Facebook, itu kan pakai aplikasi official ya. Aplikasi official itu artinya yang bikin ya si Google-nya sendiri, ya Facebook-nya sendiri gitu kan. Itu namanya first party, artinya dia juga yang bikin ya. Nah, menjadi masalah kalau yang yang ngakses adalah third party ya. Nah, kalau yang ngakses third party, contohnya gimana? Contohnya misalnya kita gambar-gambar ya. Biasanya kalau gambar-gambar diagram kan kita pakainya diagrams.net atau draw.io ya. Nah, itu dia kan bilang ini diagram mau disimpan di mana? Biasanya kita bilang simpan di Dropbox atau simpan di Google Drive gitu ya. Nah, si diagram.net ini atau Draw.io ini bukan bikinan Google. Nah, sehingga kita mau mengizinkan dia untuk ngebuka Google Drive kita gitu. Jadi ini Google pegang data-data kita, file-file kita di Google Drive yang akunnya punya kita. Tapi si diagram.net atau Draw.io ini aplikasi orang lain tapi pengen ngebuka Google Drive kita gitu. Nah, itu jadi problem. Nah, makanya di sini ada third party ya, third party. Nah, biasanya kalau first party ini karena sama-sama bikinan sendiri, ini kita menggunakan yang namanya resource owner password biasanya. Jadi si aplikasi first party ini nanti menampilkan login screen, kemudian login screen-nya si user masukin username password di situ, kemudian setelah itu dia nanti akan masuk ke aplikasi gitu ya. Si client app ini nanti akan pakai username passwordnya untuk login ke sini gitu. Nah, jadi di sini biasanya zaman dulu ini kita menggunakan grant type namanya resource owner. Resource owner ini sama user sama ya, atau user password ya. Aplikasi-aplikasi Android kita juga yang kita bikin di RTVC juga buat klien biasanya pakainya ini. Jadi kita langsung buka login form di situ. Usernya masukin username, masukin password, kemudian dia klik login. Dibaca sama aplikasi kita. Jadi passwordnya itu udah kebaca dulu sama aplikasi kita, baru kita kirim ke belakang gitu ya, untuk dicek benar atau enggak. Nah, karena ini aplikasi kita sendiri first party, maka tidak jadi masalah ya. Karena toh datanya lewat kita juga. Nah, yang jadi problem adalah kalau third party, kalau misalnya dia menggunakan resource owner password, berarti dia akan bisa membaca passwordnya si user. Dan kalau dia sudah bisa baca, dia bisa simpan. Dan kalau dia sudah bisa simpan, maka next request dia nggak perlu user lagi untuk login, langsung aja dia execute sendiri kayak gitu ya. Nah, jadi kan itu tidak aman, tidak secure ya. Nah, jadi biasanya kita sebagai penyedia app itu kita tidak membuka resource owner ini metode ini kita tidak buka atau tidak kita izinkan untuk klien third party ya. Cuma masalahnya adalah dia tetap bisa nih bikin login form, tetap bisa kan ya. Nah, dan user itu tidak seringkali dia tidak paham bahwa ini aplikasi third party. Jadi dia langsung masukin aja emailnya gitu, username passwordnya gitu kan. Jadi dia tidak terbiasa membedakan, oh ini first party saya nggak apa-apa pakai masukin password Gmail. Oh, ini aplikasi third party nih, janganlah, nggak aman gitu ya, ntar password saya disimpan bagaimana gitu. Nah, jadi harusnya kita tidak masukin, usernya harusnya tidak mau masukin ke sini. Cuma ya ini kan tidak semua user dia ngeh ya atau menyadari hal tersebut gitu, bedanya first party dan third party tadi. Kemudian juga
ini semacam melatih user untuk melakukan kebiasaan yang buruk gitu. Jadi dia cenderung gampang untuk menggampangkan untuk masukin passwordnya dia di tempat di mana-mana aja gitu. Pokoknya diminta password, masukin. Masukkan password Facebook Anda, masukin. Masukkan password Gmail Anda, masukin gitu. Nah, ini jadi rawan terhadap phishing ya. Nah, jadi di sini rentan terhadap phishing. Phishing itu tahu nggak phishing? Phishing itu adalah website palsu ya. Jadi kita bikin website palsu, misalnya kayak login formnya Google kita bikin, kemudian nanti usernya tertipu, masukin password ke sana, passwordnya kita simpan, udah bisa disalahgunakan ya. Nah jadi dengan mengizinkan resource owner password ini, maka kita mendidik user untuk gampang kena phishing gitu ya. Jadi ini tidak baik. Nah, makanya di sini password ini juga sama dia dihapuskan. Jadi jangan dipakai lagi gitu ya. Nah, sehingga di OAuth 2.1 itu tinggal ini aja ya, tinggal ini. Nah, sekarang kita akan bahas tentang yang flow pertama ya, Outcode dan Pixie ya. Nah, seperti apa ininya ya. Ini saya ulang lagi aja, oke. Nah, jadi kita akan bahas Outcode. Ini grand type ya, grand type. Grand type itu flow-nya atau ininya ya, Outcode plus Pixie. Ini apa? Zaman sekarang jadi dia berlaku untuk aplikasi web server side ya. Web server side itu misalnya kita bikin pakai Java, Spring Boot misalnya, kemudian PHP, kemudian misalnya Node.js ya, Python, Ruby dan sebagainya ya. Nah, kemudian ini juga berlaku untuk aplikasi mobile. Mobile kan zaman sekarang cuma dua ya, iOS sama Android. Kemudian yang ketiga, ini untuk aplikasi web client side ya. Nah, di sini misalnya Angular, Vue, React, kemudian apa lagi? jQuery juga bisa. Ya. Oke, jadi ini coba semuanya tolong diperhatikan karena ya pasti kita bikin salah satu di antara tiga ini kan. Oke, ya perhatikan ya. Nah, sekarang kita lihat siapa-siapa saja yang terlibat ya. Yang pertama adalah si user ya. Jadi flow-nya gini tadi, user. Nah, user. Kemudian user ini mau mengakses aplikasi ya. Mengakses aplikasi klien. Nah, ini namanya client apps ya. Kemudian datanya dia itu aslinya ada di belakang. Jadi di back end, di resource Nah, di sini ya. Ya. Kemudian nanti kan di sini ada database-nya ya. Database-nya di sini. Nah, DB ya. Kemudian di sini ada entity lagi yang namanya authorization service ya. Nah, gini. Nah, jadi di sini ada empat pihak yang terlibat ya. Nah, di sini nama-namanya kita harus tahu dulu. Yang pertama ini namanya adalah kalau kita biasanya bilangnya user. Cuman kalau di OAuth ini istilahnya adalah resource owner ya. Resource owner. Kenapa disebut resource owner? Karena datanya dia ini namanya resource ya.
Nah, dia pemilik dari datanya. Seperti tadi contohnya misalnya kita punya Google Drive, di sana ada banyak file-file kita, maka file-file tersebut namanya resource istilahnya. Kemudian karena itu file milik kita, maka itu kita adalah resource owner ya. Jadi namanya resource owner. Nah, kemudian yang melayani akses terhadap resource kita itu namanya ini resource server ya. Resource server ya. Karena nanti untuk mengakses ke sini kita pakainya kita lewat dia nih. Dia menyediakan API-nya ya. Kemudian yang ini namanya client app ya. Ya. Nah, kemudian di atas ini namanya adalah authorization service ya, auth server. Nah, gini ya. Nah, jadi ada 4 pihak yang terlibat di sini. Ini harus tahu istilahnya resource owner, client app, resource server, dan authorization server. Nah, jadi sebetulnya yang flow intinya adalah si klien ini mau ngakses data kita, datanya dia sendiri melalui resource server seperti ini. Nanti dia query balikin, ditampilkan di sini, baru dilihat sama user. Nah, jadi inilah flow aslinya nih. Flow aslinya tuh seperti ini ya. Nah, sekarang bagaimana interaksinya supaya ini bisa berjalan dengan secure ya. Nah, sebetulnya kalau cuma ngambil data doang ya dia sebetulnya tidak perlu terlibat nih si auth server ya. Nah, bagaimana cara interaksi antara mereka ini ya. Sekarang kita gambar lagi di sini, ini usernya. Kemudian di sini ada auth servernya. Kemudian di sini ada client app-nya. Kemudian ada resource servernya sini ya. Nah, database-nya kita nggak usah bikin lagi. Oke. Nah, jadi gini, si user pertama kali dia tentunya langsung aja buka ke sini kan ya. Nah, sorry, dia akan buka ke sini. Nomor 1 ya. Nah, kemudian setelah dia masuk sini, si client app akan ngecek dulu ya, nih client request ini yang datang ini dia sudah authenticated belum gitu ya. Artinya dia udah tahu belum ini usernya siapa gitu ya. Nah, misalnya dia belum tahu ya, maka dia akan nyuruh usernya login dulu. Saya nggak kenal siapa Anda gitu ya. Oke, ini dulu ya. Nah, jadi di sini nah, kita breakdown-nya di sini ya. Nomor 1 ini dia request awal ya. Nah, ini tanpa kredensial ya. No kredensial. Artinya dia nggak bawa token, nggak bawa apa gitu ya. Nah, kemudian dia di sini akan redirect karena dia belum login ya. Ke auth ya. Nah, redirectnya kemana? Itu kan di sini biasanya kita udah config sih. Nanti authentication mau pakai OAuth dan OAuth servernya ada di mana gitu. Nah, kemudian dia nanti akan masuk ke sini gitu ya. Nah, ke sini. Nomor 3. Nah, nomor 3 ini dia akan melakukan authentication. Ya, gini ya. Authentication ini dia tergantung. Dia nanti ini kalau kita buka browser, tergantung kondisi dia nih. Dia sudah posisi login atau belum gitu. Misalnya kita lagi buka Gmail, kemudian kita buka aplikasi diagram tadi, kemudian kita klik save to Google Drive gitu. Nah, nanti si diagram itu akan meredirect kita ke servernya Google ya. Kemudian di server Google karena kita sudah login, maka kita tinggal ditanya boleh nggak si diagram nulis gitu kan. Tapi kalau misalnya kita belum login, kita lagi nggak buka Gmail gitu ya, ya udah kita disuruh login dulu gitu. Oke. Nah, sekarang kita authentication ya, authentication. Oke. Nah, pada waktu redirect apa saja yang dibawa ya? Yang dibawa ini adalah di sini kita perlu dijelaskan dulu ya. Yang dibawa di sini yang pertama adalah
client ID. Jadi ID-nya aplikasi ini juga harus sudah terdaftar dulu di sini. Jadi tidak semua aplikasi boleh ikutan OAuth, kita harus daftar dulu di sini ya. Kemudian kita sebutkan grant type-nya apa. Kemudian kita mengharapkan balikannya apa, responnya ya. Nah, kemudian karena kita menggunakan ini Pixie ini ya, kita menggunakan Pixie, maka di sini kita akan kirim namanya code challenge ya. Code challenge. Nah, code challenge ini ada parameter tambahannya adalah apa ya namanya ya? Algoritmanya, tapi saya lupa ininya. Ntar kita lihat aja. Nah, algoritmanya untuk verifikasinya nanti seperti apa gitu ya. Nah, bagaimana cara mengenerate code challenge ya? Code challenge itu gampang ya. Jadi sistemnya gini. Yang pertama adalah kita akan generate random string ya. Ini Pixie ya, PKCE. Nah, random string. Misal contohnya misalnya kita generate random string ABCD 1 2 3 4. Nah, gini ya. Oke. Kemudian si random string ini langkah kedua kita akan hash. Oke. Kita akan hash. Hashnya biasanya yang digunakan adalah SHA 256. Misalnya setelah di hash ini akan menghasilkan yang dari ABCD 1 2 3 4 ini ya. Dia akan menghasilkan misalnya ya kita balik aja lah 4 3 2 1 D C B A gitu ya. Ini contoh aja ya. Aslinya sih dia ya makin gak jelas gitu ya. Cuman dan tidak bisa dibalikin ya. Jadi dari sini itu tidak bisa balik lagi ke sini ya. Ini nggak bisa balik nih ya. Tidak bisa di recover atau tidak bisa dibalikin ke aslinya. Nah, yang kita kirim itu adalah yang ini. Nah, ini namanya code challenge ya. Istilahnya. Yang ini istilahnya adalah verifier. Oke, nah sekarang kan berarti yang punya ABCD 1 2 3 4 ini kan cuma si klien ini aja kan ya. Orang lain tidak bisa punya ini karena dia yang si klien ini yang generate dan dia random, orang lain nggak tahu nih, harusnya ini rahasia gitu ya. Nah, jadi dia kirim hasil hashnya ke server nih. Jadi dia kirim nih ke sini. Jadi dia bawa nih. Nah, kemudian dia authentication dan kemudian si out server ya, dia akan simpan code challenge ya. Nah, setelah dia selesai authenticate, dia akan balikin ke sini. Nomor 4 ini ya. Nomor 4 ini dia redirect. Kemudian dia akan memberikan code ya. Istilahnya adalah out code. Authorization code. Oke. Nah, kemudian dia balik lagi ke sini. Si usernya. Kan udah disuruh redirect ya. Redirect. Nah, jadi di sini nomor 5. Dia redirect ke sini. Dia bawa ini tadi authorization code ya. Nah, dia bawa code. Kemudian si klien begitu dia terima code, maka dia akan cross check ke sini. Nah, ini namanya back channel ya. Ini namanya front channel nih yang kebuka di browsernya user. Ini namanya front channel. Ini istilah aja supaya paham ya. Nah, di sini namanya front channel nih. Ya. Nah, sedangkan yang ini istilahnya adalah back channel. Nah, dia lewat back channel sini, dia API request ke sini, dia akan membawa nih nomor berapa tadi? Nomor 6 ya. Nah, di nomor 6 ini ya, nomor 6 kita pindah sini ya. Nih, di nomor 6 dia akan bawa outcode.
dan dia akan kirim code verifier. Nah, dia kirim ke sini nih. Tadi berapa verifiernya? ABCD 1 2 3 4 gitu ya. Nah, dia bawa ke sini. Nah, di server nanti di out server dia akan ngecek nih di sini. Dia akan ngecek. Nah, nomor 7. Dia akan ngecek antara out code. Kemudian dia akan lakukan seperti ini. Oh, ini verifiernya kan kita kirim ke sini nih ABCD 1 2 3 4. Algoritmanya tadi kan SHA 256. Nah, maka si server ini, si out server, dia akan menjalankan SHA 256 terhadap ABCD 1 2 3 4. Keluarlah angka ini ya. Nah, ini dia akan compare nih challenge-nya tadi ya. Kan dia akan terima verifier ya. Verifier. Dia akan generate challenge generate dia SHA 256. Nah, kemudian dia compare sama yang tadi dikirim pertama kali nih, dikirim nomor 3 tadi ya. Compare dengan nomor 3. Nah, setelah dia matching, kita asumsikan aja dia matching ya, matching. Oke, berarti benar nih, ini authentication-nya benar, maka dia akan kembalikan di sini nomor 8. Nah, nomor 8 ini dia akan kembalikan biasanya namanya access token. Dan yang kedua dia balikan refresh token. Nah, gini ya. Sistem nama refresh token. Nah, kemudian setelah dia dapat refresh token ini, maka si client app dia akan pakai akses ke sini ya dengan membawa token ya. Dia bawa tokennya ke sini. Akses token yang dibawa ya, akses token bawa ke sini. Kemudian si resource server ini begitu dia terima akses token, maka dia akan ngecek di sini ya, verifikasi nomor 10, verifikasi akses tokennya apakah dia valid atau enggak ya. Nah, gimana cara ngecek? Tergantung tokennya, nanti kita bahas setelah ini. Kalau dia opak token, artinya dia tokennya berbentuk random string seperti session ID gitu, maka dia akan cek ke sini ya, ini nomor 10A ya, 10A. Maka dia ngecek sini ke si out server ya, karena dia menerbitkan nih token ini punyanya user siapa sih, valid atau enggak, udah expired belum, punyanya user siapa. Nah, nanti dia akan dapat balikan ke sini ya. Dapat balikan ke sini, ini token info namanya ya. Token info. Nah, di sini 10A dia balikin token info. Token info isinya apa aja, usernya siapa, expirednya kapan, token ini berlaku untuk service apa aja dan seterusnya gitu ya, terserah apa yang mau kita masukin ke token info gitu. Nah, tapi kalau tokennya dia value token, atau value token itu artinya tokennya itu mengandung informasi atau data seperti contohnya JWT. JWT itu bacanya bahasa Inggrisnya JOT ya. Jadi kalau dia JOT maka informasi token infonya itu sudah ada di dalam si JOT-nya tadi ya. Tinggal kita buka saja, kita baca dan kemudian kita verifikasi apakah itu valid atau enggak. Nah, gimana cara verifikasinya? Maka si resource server ini akan mendownload public key dari si out server. Kemudian dia akan membandingkan signature, dia verifikasi signature yang ada di dalam JOT tadi apakah valid atau tidak gitu ya. Nah, kalau misalnya signature-nya valid, maka artinya si token tadi itu benar ya, benar tidak diubah-ubah dan benar dikeluarkan oleh si out server ya. Kok bisa yakin? Ya, itu nanti tinggal dilihat penjelasan detailnya di video saya yang lain yang tentang ini key pair ya. Key pair di situ ada materi tentang digital signature. Nah, nanti silahkan ditonton di situ gitu ya. Detailnya. Tapi intinya adalah kalau kita keluarkan JOT dari sini, maka di situ biasanya desain sama si out server sehingga si resource server ini bisa verifikasi sendiri, nggak usah nanya-nanya lagi ke out server gitu. Ya tentunya ini nanti akan menghemat resource-nya si out server. Tapi ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Ya kita tidak bisa menendang atau force lockout ya, harus nunggu expired. Kenapa begitu? Karena ya selama belum expired si resource server nggak akan nanya-nanya lagi ke
out servernya ini token valid atau enggak gitu ya, karena dia bisa cek sendiri padahal sebetulnya sudah di revoke atau sudah dibatalkan gitu. Nah, jadi itu plus minus ya, ini tentang token ya, apa tentang value token versus opaque token. Lebih detailnya sih ada sih di video yang lain ya. Iya, lebih detail tentang opaque token versus JWT itu nanti ada sudah pernah saya bahas di video yang lain, nanti silakan ditonton sendiri aja ya. Oke, jadi ini ya, ini adalah grant type yang pertama, outcode tambah pixie ya. Nah, ini makanya nanti ini tolong dipahami ya, karena kita bikin aplikasi Java, bikin server side, kemudian bikin aplikasi Android, bikin iOS, bikin, dan kita juga nanti akan menggunakan API-nya orang lain gitu. Misalnya kita pakai API Facebook, pakai API-nya Google, kemudian misalnya mengakses API BCA, BCA itu juga pakai OAuth ya. Kemudian pakai macam-macam. Pokoknya semua orang ya pakainya OAuth gitu. Jadinya kita ya harus paham gitu. Nah, Pixie ini juga ini standar yang terbaru. Ini juga terutama yang coding mobile ya, yang coding Android atau iOS. Biasanya kita pakai tadi first party, pakainya resource owner password, maka semua aplikasi ke depan kita nanti akan menggunakan Pixie. Jadi kita udah nggak pakai lagi resource owner password ya untuk project-project baru. Untuk project-project lama ya nanti kita pilih-pilih mana yang kira-kira bisa bisa di rewrite. Soalnya ini rewrite-nya juga tidak terlalu signifikan ya. Kita cuma mengganti proses loginnya aja. Yang tadinya kita nge-hit API untuk login, kita harus buka web view atau buka browser, redirect ke sana. Nanti setelah selesai authenticate, kita akan tampung lagi itu hasilnya, kemudian baru kita tukarkan dengan ini nih, langkah nomor 6 ini ya. Jadi ada tambahan di sini. Tapi setelah dia dapat akses token ya sama aja antara resource owner password sama menggunakan Pixie ini, outcode dan tambah Pixie ya. Jadi nanti coba tolong dicoba di Android-nya, dibikin sampel apps-nya untuk kita implementasikan di next project gitu. Ya, mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Ini sih Pak Indi. Kalau misalkan nanti kan kalau misalkan user minta username passwordnya, maksudnya nggak via web view gitu kan, kayak kalau yang kemarin pakai ini password, itu gimana berarti Pak Indi nanti? Kalau kliennya minta tetap pakai login form gitu? Misalkan si klien kita mintanya ini loh desainnya, berarti kan kita harus mengikuti ya mau nggak mau ngikut ke si klien lah gitu kan, dia udah punya login form sendiri gitu kan di ininya di mobile-nya lah, lebih ke mobile sih ininya, di mobile-nya gitu. Sebenarnya gini, kita mau pakai resource owner password ataupun pakai ini outcode Pixie ini bisa tidak terlihat gitu. Jadi gini, intinya kan waktu kita mau nyuruh usernya login itu kan kita buka browser ya, buka browser. Nah, kalau Android ya kita buka web view aja, buka web view nanti kan bisa dibikin seolah-olah itu screen aplikasi gitu. Nah, nanti ininya redirectnya menangkap outcode-nya itu ya kita handle sendiri gitu. Dia tidak lihat di ini. Jadi screen-nya ditampilin disamain aja sama desain login screen yang dia ini. Jadi kita bikin versi HTML-nya lah gitu. Versi HTML nanti untuk yang mobile loginnya arahnya ke sana gitu. Untuk yang web loginnya ke tempat beda gitu. Jadi yang dipisahin di webnya kita harus sediain 2 login screen gitu. Paham nggak maksudnya? Iya. Ya, paham ya. Nah, jadi gini sebenarnya. Oh gini, maksudnya kalau ya Pak dilanjut dulu. Iya, jadi kalau kita pakai outcode dan Pixie ini,
ini kita bicara di aplikasi mobile gitu ya, aplikasi mobile. Jadi best practice-nya memang kita harusnya buka browser betulan ya, open browser. Kalau apalagi kalau kita menggunakan kita loginnya ke third party yang populer gitu, misalnya login with Facebook atau login with Google. Kenapa kita buka browser yang di luar? Karena harapannya usernya itu sudah login ya, dia sudah dalam posisi login tuh di browsernya. Jadi kan biasanya kita kalau buka Gmail, buka Facebook gitu ya, pakai browser handphone, kan kita jarang logout ya biasanya ya. Kita jarang logout, langsung aja close browser atau langsung pindah ke screen lain gitu. Nah, jadi dengan aplikasi mobile kita langsung buka browser di luar, itu harapannya dia nggak usah login lagi, karena begitu dia buka login with Google, maka Google-nya itu sudah dalam posisi login, sehingga dia tinggal consent aja. Tadi saya lupa ngasih tahu consent ya. Consent itu di nomor 4 ini dia menampilkan nih aplikasi klien ini, nama aplikasi klien ini pengen mengakses resource nih, boleh atau enggak gitu ya. Intinya seperti itu. Kalau kita klik boleh ya, nanti dia dapat code, kalau nggak boleh dapat error 401 gitu. Nah, jadi keuntungannya dengan kita membuka browser eksternal itu usernya bisa mengurangi login kalau dia sudah login. Tapi kalau dia belum login ya apa boleh buat gitu kan. Nah, gimana kalau misalnya kita loginnya ke aplikasi kita sendiri, first party tadi ya. Ya itu kan besar kemungkinan dia belum buka di browser. Ya udah kita tampilkan web view aja, dia login di sana gitu. Jadi seperti itu sih. Gimana Gi? Tadi ada yang mau ditanyain gimana? Itu Pak Andi yang ini yang mau tanya, maksudnya tadi udah ini sama Pak Andi, maksudnya kan tadi kata Pak Andi kan ya udah di embed web view aja. Cuma kan kalau misalkan ya kita punya beberapa aplikasi, yang satunya misalkan yang di browser gitu kan, kalau dia udah login di browser kan, kalau pakai web view ya ibaratnya session baru terus gitu. Iya, kalau pakai web view session baru. Makanya kalau kita mau menghindari itu ya kita buka browser gitu. Tapi kalau misalnya aplikasi kita, misalnya kayak inilah kan kita ada beberapa aplikasi klien yang mobile only, nggak ada webnya nih. Kan ada juga tuh yang kayak gitu. Nah, kalau mobile only ya udah buka web view aja, lebih ini. Atau misalnya dia ada requirement kliennya misalnya, kalau untuk login web desainnya seperti ini gitu, dia pakai desain yang gede gitu kan, yang posisinya horizontal, aspek rasionya, kemudian pakai gambar image-nya gede, kemudian ya banyak hiasan-hiasan lah gitu ya. Kemudian kalau di mobile tentunya kan biasanya layoutnya layout vertikal, kemudian ada stylingnya juga biasanya layoutnya beda, kemudian ya beda lah gitu. Nah, jadi untuk kasus ini kita harus sediain dua mau nggak mau. Jadi kalau dia lewat web, bukain yang ini, kalau mobile dia kalau web view maka kita return yang versi kecilnya gitu. Ya gitu sih intinya. Tapi intinya semuanya ya kita jadi OAuth 21 cuman pakai satu model aja. Udah mau mobile, mau Angular, mau Vue.js, mau PHP, mau Java, ya itu semuanya pakai flow yang sama seperti ini gitu. Ya gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin yang programmer mobile nih. Gung gimana Gung? Ngerti nggak Gung? Ntar bikin loh Gung. Halo Gung. Iya Pak. Ngerti nggak? Ada ini sih Pak. Nanti nonton lagi berulang. Oh ya udah. Ntar bikin ininya Gung ya. Kamu bikin aplikasi sampelnya yang 2 screen aja biasa. Jadi login screen-nya pakai web view, nanti untuk ininya sama bikin halaman home-nya gitu, sama logout lah gitu. Ntar bikin sampelnya ya. Oh, halaman home-nya tuh di web view-nya. Iya, web view-nya nanti ngeload dari ini sih, harusnya ngeload dari out servernya ini, dari A-nya ini. Jadi nanti ada linknya, ntar kamu bikin aja misalnya aplikasi back-end atau pakai aplikasi back-end. Ntar abis ini kita bahas contoh codingnya ya. Ini kan baru konsepnya doang nih, ntar mungkin pas coding lebih ngerti. Nah nanti waktu dia mau login atau dia mau buka halaman home-nya, itu kan berarti dia belum
posisi login ya. Nah, kamu tampilin web view-nya dulu gitu. Tampilin web Iya, view-nya ini dulu. loginnya dari web view kan. Iya, loginnya dari web view. Dan di loadnya. Nanti ntar sih abis ini kan kita demo nih. Nanti dari situ mungkin bisa dapat gambaran. Nah, nanti setelah login ya sama nanti dapat akses token. Nah, akses tokennya kamu simpen di shared preference atau di mana lah gitu ya. Iya, baik. Ya, ini flow-nya kira-kira seperti ini. Nanti setelah ini kita akan demokan pakai aplikasi. Nah, jadi kita nanti bikin out servernya menggunakan Spring yang baru. Nah, nanti kita akan demokan bagaimana cara kerjanya ya. Terus nanti dari situ ya bisalah nanti kita kita bikin sampel aplikasi buat yang mobile ya. Nah, untuk yang webnya nanti kita lanjutkan yang invoice management. Kita sediain login or out buat API yang sudah kita bikin kemarin ya. Oke, ini konsepnya ya. Nanti setelah ini nextnya kita lanjut ke praktek ya.